Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah tentang dahsyatnya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam. Namun sebelum kita lanjut menuju kisahnya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ad. Kaum ini termasuk orang-orang Arab yang tinggal di Al-Ankaf, sebuah pegunungan berpasir yang terletak di daerah Yaman di antara Oman dan Hadramaut. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Mereka adalah kaum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran tubuh dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia di zaman tersebut. Kaum ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jaljilan, yang tingginya sekitar 1 siku. 1 siku itu sama dengan 45 cm. Artinya tinggi Raja Jaljilan mencapai 45 meter. Sedangkan manusia rata-rata tingginya adalah 1,7 meter. Karena postur tubuhnya yang sangat besar, jika dia berdiri dia seolah-olah mampu menutupi matahari dari bumi. Dan ketika meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari berbagai sisi. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa kaum Ad belum mencapai usia dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun, dan rata-rata mereka bisa berumur lebih dari 400 tahun. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabi, seorang pemuka tabi'in dan ahli sejarah, berasal dari Arab dan memiliki darah Persia. Beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak riwayat dari kisah Israiliyat yang diriwayatkan oleh beliau. Wahab bin Munabi menyebutkan bahwa 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalek. Jahid bin Asla mengatakan bahwa dia pernah melihat sekelompok serigala berkumpul di dalam tengkorak kelopak mata kaum Amalek. Jahid bin Asla juga pernah menimbang 1 gigi gerahamnya dan beratnya mencapai 10 kati. Wahab bin Munabi melanjutkan bahwa ketika kejahatan kaum raksasa itu semakin memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Hud alaihi salam dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukan kepada mereka bahwa aku, Allah, telah memberi mereka tempo yang lama, kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, dan menjadikan mereka pembesar yang menguasai emas serta panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan ajaklah mereka untuk bertauhid, agar tidak menyembah berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Hud alaihi salam kemudian mendatangi kaum Ad ketika mereka sedang merayakan hari raya. Para pembesar kaum sedang berkumpul dan Raja Jaljilan duduk di atas singgasana emas, memakai mahkota bertatahkan mutiara yang sangat megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Nabi Hud alaihi salam yang mengatakan,
Wahai orang-orang, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Janganlah menyembah berhala yang kalian buat sendiri, karena inilah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihi salam sebelum kalian ditenggelamkan. Melihat Nabi Hud alaihi salam, Raja Jaljilan berkata, "Celakalah engkau wahai Hud, apakah engkau mengira dengan kelompok kami dan kokohnya kekuatan kami ini, kami bisa dikalahkan hanya dengan perkataanmu? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari 1000 anak dari kaum kami lahir?" Namun Nabi Hud alaihi salam tetap berdakwah kepada kaum Ad selama 70 tahun meski mereka terus menolaknya. Hingga akhirnya Nabi Hud alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wanita-wanita kaum Ad menjadi mandul. Setelah kaum Ad menyadari hal ini, mereka mengadukan kepada Raja Jaljilan bahwa istri-istri mereka tidak bisa hamil lagi. Mereka khawatir akan perkataan Nabi Hud alaihi salam adalah benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi peringatan terakhir kepada kaum Ad. Jika mereka tetap tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab yang pedih kepada kaum Ad, yaitu berupa badai angin yang membinasakan. Namun kaum Ad justru melempari Nabi Hud alaihi salam dengan batu, hingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dan seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan selama 3 tahun. Akibatnya terjadi kemarau panjang yang membuat tanah mereka mengering. Hewan ternak mereka semua mati, dan banyak orang-orang yang mati kelaparan. Dan ketika Nabi Hud alaihi salam merasa putus asa dengan kaum Ad, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab berupa angin besar yang meluluh lantahkan seluruh kaum Ad selama 8 hari 7 malam. Semua penduduk kaum Ad diangkat ke langit oleh angin dan dijatuhkan dengan posisi kepala terlebih dahulu menyentuh tanah. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Hud alaihi salam. Setelah kejadian ini, Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang selamat berhijrah ke Hadramaut, Yaman, di mana beliau menghabiskan sisa hidupnya. Hingga sekarang makam Nabi Hud alaihi salam yang terletak di atas sebuah bukit di dekat kota Syeyun selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari seluruh dunia, terutama pada bulan Sya'ban. Itulah sedikit kisah yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.